Beberapa waktu belakangan ini, perbincangan hangat telah meliputi topik mengenai nyamuk, yang ternyata bukan sekadar nyamuk biasa, melainkan nyamuk Wolbachia. Sejak lama, nyamuk menjadi salah satu masalah besar bagi manusia, menjadi salah satu hewan penyebab kematian terbanyak di antara yang lainnya. Sebagai respons terhadap permasalahan ini, ilmuwan telah menemukan suatu cara inovatif dengan menggunakan nyamuk Wolbachia sebagai solusinya. Nyamuk Wolbachia dirancang secara khusus untuk mengurangi jumlah populasi nyamuk yang menjadi penyebab masalah kesehatan manusia. Pengujian terhadap metode ini telah dilakukan di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Namun, meskipun terobosan ini menawarkan harapan, masyarakat masih memiliki pandangan pro dan kontra terhadapnya. Seberapa berbahayakah nyamuk Wolbachia ini sebenarnya? Untuk memahaminya, perlu dicari tahu lebih lanjut tentang apa itu nyamuk Wolbachia sebenarnya. Wolbachia merupakan bakteri yang umumnya menginfeksi arthropoda, termasuk serangga, dan telah ada sejak lama sebagai bagian alami dari ekosistem. Lebih dari 40% serangga diperkirakan terinfeksi oleh bakteri ini. Penularan bakteri Wolbachia biasanya terjadi melalui inang betina dan cenderung menyerang sistem reproduksi. Bakteri ini dapat memengaruhi reproduksi inangnya dengan 4 fenotip yang berbeda. Pertama, dalam populasi nyamuk yang terinfeksi bakteri Wolbachia, larva jantan cenderung mati. Menyisakan hanya larva betina yang dapat berkembang. Kedua, ada proses feminisasi yang mengubah larva jantan menjadi betina atau membuatnya menjadi betina yang tidak dapat bereproduksi. Ketiga, betina dapat melakukan reproduksi tanpa memerlukan keterlibatan larva jantan. Keempat, terjadi ketidakcocokan sitoplasma yang mengakibatkan larva jantan yang terinfeksi tidak dapat berkembang biak dengan betina yang tidak terinfeksi oleh Wolbachia yang sama atau jenis Wolbachia yang berbeda. Dalam kasus ada betina yang terinfeksi, ia dapat berkembang biak baik dengan larva jantan yang terinfeksi Wolbachia maupun yang tidak terinfeksi. Namun, larva jantan yang terinfeksi hanya dapat melakukan reproduksi dengan betina yang juga terinfeksi oleh Wolbachia. Bagaimana kemunculan Wolbachia menjadi solusi? Terbukti bahwa ketika bakteri Wolbachia menginfeksi nyamuk Aedes aegypti, pertumbuhan virus-virus seperti demam berdarah, chikungunya, dan Zika di dalam tubuh nyamuk ini terhambat. Wolbachia bertindak sebagai agen antivirus yang menghambat reproduksi virus-virus tersebut. Salah satu penyebabnya mungkin adalah persaingan antara Wolbachia dan virus untuk sumber daya. Nyamuk Aedes aegypti biasanya tidak membawa bakteri Wolbachia, tetapi berbagai jenis nyamuk lainnya membawanya. Terdapat sebuah cara untuk melibatkan bakteri Wolbachia dalam telur nyamuk Aedes aegypti. Langkah selanjutnya adalah membiarkan nyamuk-nyamuk tersebut. Namun, bagaimana hal ini dapat membantu dalam menangani penyakit di masyarakat? Inisiatif nyamuk Wolbachia berasal dari World Mosquito Program, dan peran Indonesia dalam riset ini patut diperhatikan. Mulai dari tahun 2011, World Mosquito Program bekerja sama dengan Universitas Gadjah Mada di Jakarta untuk penelitian nyamuk Wolbachia. Para ahli Indonesia, seperti Profesor Adi Utarini, memimpin proyek ini di Yogyakarta. Uji coba pertama dilakukan di beberapa negara, termasuk Indonesia, khususnya di Yogyakarta. Hasilnya menunjukkan bahwa nyamuk Wolbachia berhasil menurunkan kasus demam berdarah dengue, DBD, hingga 77% dan mengurangi pasien rawat inap DBD di rumah sakit sebanyak 86%. Sejak pemberian telur nyamuk Aedes aegypti yang mengandung Wolbachia pada tahun 2018, hingga November 2023, tidak ada laporan kasus. Nyamuk Wolbachia telah diuji coba di berbagai negara, termasuk Australia, Brasil, Kolombia, El Salvador, Sri Lanka, Honduras, Laos, Vietnam, Kiribati, Fiji, Vanuatu, Kaledonia Baru, dan Meksiko. Di Indonesia, pendekatan yang digunakan adalah melepaskan nyamuk Wolbachia ke populasi alami. Tujuannya adalah agar nyamuk betina berkawin dengan nyamuk setempat dan menghasilkan keturunan yang membawa Wolbachia. Pada akhirnya, hampir semua nyamuk dalam populasi akan membawa Wolbachia. Sedangkan di negara lain, metode yang digunakan adalah melepaskan nyamuk jantan, sehingga nyamuk betina yang berkawin dengan nyamuk jantan yang terinfeksi tidak dapat memiliki keturunan, mengakibatkan penurunan populasi nyamuk secara bertahap. Prinsip ini memanfaatkan fenotip yang telah dijelaskan sebelumnya. Program nyamuk Wolbachia telah mendapat dukungan penuh dari pemerintah Indonesia dan telah diatur dalam sebuah keputusan resmi tentang penanganan demam berdarah dengue.
Rencananya, nyamuk ini akan dilepaskan di beberapa lokasi di Indonesia, termasuk Semarang, Jakarta Barat, Bandung, Kupang, dan Bontang. Namun, di Bali, ada penundaan dalam program ini karena beberapa keberatan dari masyarakat terkait potensi efek samping dari Wolbachia. Ada kekhawatiran yang berkembang terkait keamanannya. Namun, pemerintah dan para ahli telah menjelaskan bahwa Wolbachia memiliki manfaat yang signifikan. Penelitian telah menunjukkan keberhasilannya dalam menurunkan kasus DBD di Yogyakarta sebesar 77%. Wolbachia juga telah terbukti aman bagi manusia dan lingkungan. Sejak uji coba pertama pada tahun 2014, tidak ada laporan negatif terkait dampak nyamuk Wolbachia ini. Namun, ada beberapa ketidaktahuan di masyarakat. Beberapa orang mungkin percaya pada teori konspirasi bahwa nyamuk berwolbachia ini memiliki efek negatif pada manusia. Namun, ukuran bakteri Wolbachia ini sebenarnya lebih besar daripada proboscis nyamuk, yang merupakan alat menghisap darah mereka. Oleh karena itu, meskipun nyamuk tersebut menggigit, bakterinya tidak bisa masuk ke dalam tubuh manusia. Jikapun masuk, bakteri ini tidak dapat bertahan hidup dalam sel-sel manusia karena hanya dapat bertahan hidup dalam sel serangga. Semoga program ini benar-benar membawa perubahan positif dalam penanganan masalah kesehatan. Ini adalah kemajuan teknologi yang dapat memberikan manfaat besar. Jika ada informasi tambahan yang ingin ditambahkan, bisa disampaikan melalui kolom komentar. Mari berdiskusi bersama. Terima kasih atas partisipasinya.